Pernah nggak sih kamu lihat tanaman yang sering banget kita injak atau kita anggap rumput liar, tapi ternyata tanaman pemalu ini sebenarnya adalah apotek tersembunyi? Hari ini kita bakal bongkar semua rahasia dari Mimosa pudica atau yang kita kenal dengan nama putri malu. Hayo ngaku, siapa yang waktu kecil suka iseng nyentuh daunnya cuma buat lihat dia ngatup? Reaksinya yang unik ini, yang malu-malu pas disentuh, itu semacam keajaiban kecil yang selalu bikin kita penasaran kan? Tapi, apa cuma itu aja? Ternyata, di balik sifat pemalunya itu tersimpan potensi yang luar biasa banget. Mulai dari ramuan penyembuh tradisional sampai jadi subjek penelitian modern. Yuk kita kenalan lebih dalam sama tanaman ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sih yang sebenarnya bikin tanaman ini begitu istimewa, tapi kok seringnya malah diremehin? Gerakannya yang super cepat itu, yang nutupin daunnya, itu bukan cuma buat lucu-lucuan loh. Itu sebenarnya mekanisme pertahanan yang pinter banget buat nakut-nakutin hewan yang mau makan dia. Tapi bukan cuma unik. Tanaman ini juga tangguh luar biasa. Dia bisa tumbuh di mana aja, bahkan di tanah yang nggak subur sekalipun, dan tahan banget sama kekeringan. Lanjut ke bagian 2. Nah, sekarang kita geser dari fisiknya yang unik ke perannya dalam sejarah pengobatan. Ternyata nih, reputasi putri malu itu jauh lebih besar dari sekedar tanaman liar di pinggir jalan. Selama ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun, banyak kebudayaan di dunia, terutama pengobatan Ayurveda di India, udah ngandelin tanaman ini. Mereka pakai buat ngobatin macam-macam, mulai dari infeksi, ngatasin diare, sampai bantu orang yang susah tidur. Jadi, ini bukan penemuan baru ya, ini tuh kearifan turun-temurun. Oke, itu kan cerita zaman dulu. Gimana kata sains sekarang? Apa klaim-klaim hebat tadi ada buktinya? Nah, sekarang kita lihat apa kata penelitian modern. Dan ternyata, sains modern setuju. Penelitian ilmiah mulai membuktikan apa yang para tabib kuno udah tahu dari dulu. Banyak studi nemuin kalau ekstrak putri malu emang punya sifat antimikroba dan anti jamur yang kuat. Studi lain juga nunjukin adanya senyawa anti radang yang ngejelasin kenapa tanaman ini manjur buat nyembuhin luka. Keren kan? Gak cuma itu, potensinya bahkan merambah ke kesehatan metabolik. Ada riset yang nunjukin kemampuannya buat bantu nurunin kadar gula darah. Ini bisa jadi harapan baru sebagai terapi alami untuk diabetes. Plus, tanaman ini kaya akan antioksidan, semacam pasukan pelindung buat sel-sel tubuh kita dari kerusakan. Manfaatnya masih ada lagi. Tanaman ini juga terbukti bisa bantu sistem pencernaan, nurunin tekanan darah, bahkan ngelindungin organ vital kita, kayak hati. Ini nunjukin betapa kompleksnya isi kandungan dalam tanaman yang kelihatannya sederhana ini. Wah, manfaatnya banyak banget ya. Pertanyaan berikutnya, terus gimana cara pakainya? Gimana cara kita ngubah tanaman ini jadi obat? Yuk kita lihat beberapa metode yang paling umum di bagian ini. Cara yang paling populer dan mungkin paling gampang itu ya diseduh jadi teh. Prosesnya simpel banget kok. Tinggal ambil segenggam daun bersih, rebus pakai beberapa gelas air sampai airnya sisa separuh. Kalau udah, saring, dan tehnya siap diminum selagi hangat. Selain dibikin teh, ada juga cara lain. Daunnya bisa ditumbuk buat diambil sarinya, terus diolesin langsung ke luka. Atau bisa juga dikeringin, terus dijadiin bubuk buat dicampur ke minuman. Atau dibikin jadi pasta seger buat ngobatin iritasi kulit. Serbaguna banget ya. Oke, tahan dulu sebelum kamu langsung lari ke halaman belakang buat nyari putri malu. Ada bagian yang super penting yang harus kita bahas. Ingat, cuma karena sesuatu itu alami, bukan berarti dia aman 100% tanpa risiko. Nah, ini nih contoh sempurna dari pedang bermata dua. Beberapa penelitian jangka pendek pada hewan nunjukin ekstraknya bisa ningkatin testosteron. Tapi, ada tapinya. Penelitian lain yang lebih lama justru nunjukin efek sebaliknya, bisa nurunin hormon reproduksi. Jadi intinya, hati-hati, penggunaan jangka panjang berpotensi nurunin kesuburan. Dan ini tolong dicatat baik-baik ya, ada beberapa kelompok yang harus, kudu, wajib menghindari tanaman ini, yaitu wanita hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. Kandungan aktif di dalamnya bisa berisiko. Dan satu lagi yang penting, jangan pernah coba-coba dikonsumsi mentah karena bisa beracun. Kalau dipakai berlebihan, efek samping juga bisa muncul. Mulai dari masalah pencernaan kayak mual sampai potensi gangguan pada hati dan ginjal. Ini karena ada senyawa bernama mimosin yang kalau dosisnya ketinggian bisa jadi racun. Reaksi alergi juga bisa aja terjadi pada sebagian orang.
Jadi, kalau ada satu hal yang wajib kamu ingat dari semua obrolan kita hari ini, ya ini pesannya. Sebelum nekat mencoba putri malu sebagai pengobatan, konsultasi dulu dengan ahli herbal atau dokter adalah sebuah keharusan. Wajib, apalagi kalau kamu punya kondisi medis tertentu atau lagi minum obat lain. Jadi, setelah melihat semua ini, gimana kita mandang si putri malu? Apa dia cuma gulma biasa atau sebuah apotek alami yang super kompleks? Jawabannya kayak banyak hal di alam. Ternyata nggak hitam putih. Ini jadi pengingat buat kita bahwa di balik sesuatu yang kelihatannya sederhana, seringkali tersimpan kekuatan sekaligus risiko. Terima kasih sudah menyimak.